Ya adik-adik, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mendekat kepala, kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Bapa kepada kami di pagi yang indah ini, di mana Tuhan sudah berkati kami, boleh bangun, menikmati nafas kehidupan, dan boleh memuji nama Tuhan dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan, bila Tuhan berkenan hadir untuk hati kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini boleh kami taburkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Iya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk sekarang yang punya Alkitab coba diambil ya, yang kelas besar, kelas remaja. Coba diambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 5. Yuk mana Alkitabnya? Iya, coba dibaca ya. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Iya. Adik-adik, siapa yang mau dengar cerita? Tentu mau ya. Coba dengarkan ceritanya, tapi duduk manis dulu, nggak berisik. Iya. Jadi di sini mem jadinya. Biasa di sekolah manggil mem ya. Apa ya? Kakak di sini mau bercerita tentang seekor kancil, ya. Kancil yang terkenal dengan binatang yang cerdik tapi untuk menipu orang, ya kan? Jadi dia sudah dicap sebagai penipu dan akhirnya kemana-mana tidak dipercaya orang. Nah di sini kakak mau cerita tentang kancil yang ingin berubah. Ya, suatu hari kancil menemui bapak petani. Dia ingin menunjukkan kalau itu sudah berubah. Dia ingin mengubah kalau kancil itu tidak binatang yang nakal. Suatu hari dia datang ke kebunnya petani yang sedang menanam ketimun. Hai petani, bolehkah aku bantu menanam ketimun? Petani kaget dong. Enggak. Siapa kamu? Enggak. Kamu pasti mau menipu aku. Nah, akhirnya kancil sedih, ya. Dia akhirnya pergi, sedih sekali. Sedih nggak kalau kalian kita ditolak sama orang lain? Pasti sedih ya. Begitu juga si kancil. Ya, terus akhirnya dia pergi lagi ke sungai. Situ dia bertemu dengan buaya. Buaya lagi berenang. Nah, si kancil datang mendekati si buaya. Hai buaya. Buaya langsung ngotot. Oh, dia kesel. Kenapa kesel? Karena buaya mengingat dulu perbuatannya si kancil yang menipu si buaya. Ini dia nih, mau apa nih dia nih? Mau nipu apa lagi nih? Gitu kan? Buaya, mau nggak aku pijitin? Apa? Pijitin? Hei, kamu jangan coba-coba menipu saya lagi ya. Dulu kamu nyuruh kami berbaris di sungai. Kamu berhitung mau kasih makanan. Ternyata kamu menipu. Setelah itu kamu ketawa-ketawa kan? Enak aja sekarang tidak bisa, kata buaya. Nah akhirnya kancilnya pergi dengan sedih, matanya berlinang. Kenapa sih orang-orang sudah menganggap aku jadi orang yang penipu, jadi orang yang jahat tuh? Padahal dia tuh niatnya baik, ya ingin menolong teman-temannya. Tetapi karena temannya sudah pernah dibohongin, akhirnya temannya nggak percaya. Nah akhirnya dia gunakan pengetahuannya. Dia kan orang pintar kan, binatangnya pintar. Dia akan berpikir, kalau aku seperti itu, pasti selamanya aku tidak diterima. Akhirnya dia pergi ke hutan. Dia buka lahan, dia tanam ketimun ya. Setelah hasilnya banyak, setelah berbuah ketimunnya, dia kasih tuh ketimunnya ke Pak Tani. Ya dia kaget kan petaninya kan. Ini beneran ini buat aku. Iya pak, ini buat bapak. Untuk menebus kesalahanku yang dulu. Terima ya pak. Tapi bener kamu gak nipu? Bener pak, saya sudah berubah.
Baiklah. Akhirnya terima deh tuh ketimunya sama petani, ya kan? Nah, untuk buaya apa yang dilakukan? Ya kalau dulu kan binatang bisa bercerita ya, tapi kalau sekarang tidak. Namanya juga dongeng. Dongeng apa saja bisa diceritakan ya. Nah saat itu si kancil membuat kaos kaki, shawl, sama topi supaya kalau musim dingin mereka buaya ini tidak kedinginan. Dibuatlah shawl, kaos kaki, sama topi ya, kupluk gitu ya. Dikasihlah ke buaya ini. Kagetlah buaya ini. Ini beneran buat aku? Iya. Yakin? Iya dong. Kok kamu sudah berubah? Iya, saya sudah berubah. Saya sekarang menjadi baik. Jadi, untuk kalian, janganlah menganggap kancil itu binatang nakal lagi ya. Karena saya sudah berubah. Gitu, kata si kancil. Akhirnya, buaya mau menerima. Oh, kamu sudah berubah. Iya, ya, kami akan menerima kamu sebagai teman kami. Memang kamu terkenal binatang yang cerdik. Iya, tapi kecerdikan itu tidak boleh untuk yang hal-hal yang negatif. Contohnya menipu orang. Itu tidak baik ya sayangnya. Nah, sama seperti adik-adik. Adik-adik mungkin pernah dibully sama orang-orang ya, dikata-katain, diejek bahwa kamu itu kamu jelek, kamu bodoh, kamu cengeng, kamu apa? Boleh, terserah mereka. Tapi kamu sebagai orang yang pintar, yang berpengetahuan, gunakan pengetahuanmu untuk mengubah semua itu. Mengubah kebencian orang-orang menjadi kerinduan orang-orang kepada kamu. Ya, akhirnya kehadiran kamu justru dirindukan orang-orang. Bagaimana caranya? Itulah gunakan pengetahuan kamu. Belajar. Yang tadinya PR tidak mengerti mereka, kamu datang untuk membantu PR teman-temannya. Tapi bukan kasih tahu jawabannya, kasih tahu caranya. Nah, itu membantu teman-teman. Yang tadinya ada orang berkelahi, tidak ada yang berani melerai, kamu berani. Stop, tidak baik berkelahi. Wih, ini kan dulu yang cengeng itu kan, yang dikit-dikit nangis kalau teman-temannya. Sekarang dia berani ya. Wah iya, sekarang dia pinter ya. Iya pinter ya. Nah seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik tuh gak boleh cengeng. Tadi dipukul, tadi aku ke warung, uangku diambil. Nah adik-adik gunakan akalnya. Bagaimana caranya? Ya karena Tuhan sudah memberikan pengetahuan buat kita. Jadi pesan firman kita hari ini, adik-adik harus pintar. Dalam arti pengetahuan yang kita dapat dari Tuhan, kita gunakan dengan baik. Ya, berpikir cerdik untuk berbuat yang baik, bukan untuk menipu orang. Ya, mungkin kalau binatang kancil sudah terkenal sebagai binatang cerdik yang suka menipu, tapi dia juga tidak mau selamanya dicap sebagai penipu. Akhirnya dia mau berubah. Bagaimana caranya? Dia gunakan pengetahuannya. Kalau aku terus-menerus seperti ini memohon-mohon pada mereka, mereka tak akan percaya. Tapi aku gunakan pengetahuan bagaimana caranya ya. Oh iya, aku tanam aja ketimun. Nanti kalau sudah panen, aku kasih aja sama petani. Nah, dan para buaya juga tak akan mungkin dipercaya kalau aku ini sudah berubah. Bagaimana caranya? Apa yang aku buatkan buat mereka di saat musim hujan? Pasti mereka kedinginan. Aku buatkan shawl, aku buatkan kaos kaki, aku buatkan topi. Itu contoh kecil ya. Oke. Nah, ada lagi cerita yang berikutnya. Ini tentang kesombongan. Pasti kalian sudah dengar juga ya. Kelinci dan kura-kura. Nah, kalian tahu kura-kura? Kura-kura itu binatang yang lambat jalannya. Sedangkan kelinci sekali lompat, tuing, sudah sampai. Nah, tapi si kura-kura berani. Hei, kelinci, kamu jangan sombong dulu. Walaupun kamu binatang yang hebat, kamu gak boleh mengecilkan binatang lain. Jangan kamu kira kamu hebat. Ayo kita tanding. Kagetlah semua kan. Semua binatang-binatang lain juga heran. Gimana nih? Bener gak nih? Nah mereka was-was ya. Tapi itulah ya. Si kelinci melompat jauh. Sudah lompat hampir sampai garis finish. Tapi dia sombong. Dia tunggu si kura-kura. Dia yakin kura-kura itu gak akan bisa melewati dia. Akhirnya apa? Dia tersepoi-sepoi kena angin ya. Akhirnya tertidur di atas pohon. Hingga saatnya si kura-kura melewati garis finish. Pas sudah garis finish, teman-teman semua sorak-sorai.
Terbangunlah si kelinci. Pas bangun, hah? Tidak, aku kalah. Nah, itu pesannya dari teman-teman. Makanya jadi orang yang sombong, belum tentu kamu itu menang. Tuh, jadi kita tidak boleh mengecilkan orang kecil. Ya, belum tentu kita besar. Walaupun kita besar, teman kita kecil, belum tentu kita tuh akan lebih hebat dibanding teman kita. Bisa saja suatu saat teman yang kecil ini bisa lebih hebat dari kita. Kita sudah sama-sama besar nanti, dia jadi presiden. Kita tidak. Nah itu ya. Makanya nih adik, supaya tidak ada yang sakit hati, kita tidak boleh sombong. Kita harus sama-sama yuk. Kita nih pintar nih, bantu teman-teman kita yang kurang bisa. Ya, kita nih misalkan punya uang lebih nih, teman kita ada yang nggak punya uang untuk jajan, kita jajanin. Tapi jangan sering-sering, nanti dia keenakan. Biarin aja ntar dijajanin sama si ini. Tidak ya, bukan gitu caranya. Tapi kalau memang teman kita membutuhkan, misalkan uang SPP-nya kurang, tadi uangku hilang, aduh gimana nih, kalau aku nggak bayar SPP nanti aku nggak ikut ujian, misalkan. Emang uang kamu berapa kurangnya? Wah, kurangnya 5.000 misalkan. Wah, 5.000. Wah, aku ada nih. Bantu ah. Nah, nanti dia akan kasih tahu ke mamanya. Mama, tadi aku kan uangku hilang, Ma. Uangku SPP ku kurang 5.000. Ada teman aku si Daniel, dia baik deh, Ma. Dia kasih uangnya, Ma. Kamu minta uangnya? Enggak, Ma, dia mengasih. Nah, nanti mamanya bilang, "Ih, itu teman kamu baik sekali ya." Nanti mungkin bisa mamanya ganti. Dan mungkin gantinya bisa lebih dari 5.000, ya kan? Kalau mama yang baik, gantilah 5.000, kasih 10.000. Nanti teman kamu pasti, nggak usah. Tapi kalau memang niat mau mengganti, kasih langsung uangnya. Nanti teman kamu pasti senang. Nanti dia tidak akan bosan-bosan menolong kamu. Oh, dia baik kok. Ya, walaupun setiap penolong tidak harus menerima jasa. Ya, kalau kamu membantu, tapi dikasih lagi, berarti kamu menerima imbauan. Berarti sama aja tidak menerima, berarti kamu menerima lagi gantinya. Ya, kalau bisa jangan diterima ya. Kalau teman pulang, kalau emang kamu niat memberi, berilah. Jangan diterima lagi kalau dia mau mulangin ya. Kecuali judulnya dia minjam, kamu meminjamkan baru dipulangin. Oke, adik-adik, karena saya cukup sekian. Jadi intinya adalah bahwa pengetahuan yang kita dapat itu gunakan untuk kebaikan, bukan untuk menipu orang. Ya, sayangnya karena Tuhan memberikan pengetahuan, Tuhan akan lebih senang kalau pengetahuan kita digunakan untuk yang baik. Oke, merasa cukup sekian. Ya, jangan lupa ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 10. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Oke adik-adik, sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan. Ayat hafalnya dihafalin ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami sehingga kami boleh dengan firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang berpengetahuan yang baik, menggunakan pengetahuan kami dengan baik untuk menolong orang lain, Bapa. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin.